Hi everyone, welcome back to DP Institute. Let's continue our explanation about TOEFL Section 2 or Structure and Written Expression. In this video, we will learn about skill 4 or the fourth skill. It is about present participles. What is it? A present participle is the ing form of the verb. Jadi, sebuah present participle itu adalah bentuk ing pada sebuah kata kerja. The present participle can be part of the verb or an adjective. Jadi present participle itu bisa menjadi dua. Yang pertama bisa menjadi bagian dari kata kerja. Yang kedua itu bisa menjadi sebuah kata sifat. Kapan? It is part of the verb when it is accompanied by some form of the verb be. Jadi menjadi bagian sebuah kata kerja ketika diikuti atau ditemani oleh bentuk verb be. Di sini bisa is, am, are, was, or were. It is an adjective when it is not accompanied by some form of the verb. Menjadi sebuah kata sifat ketika tidak diikuti atau tidak ditemani oleh bentuk verb, yaitu be tadi, gitu ya. Right. For example, number 1, the boy is standing in the corner. Mari kita analisis. The boy ini adalah subjeknya. Is standing here is verbnya, gitu ya. So, ing atau bentuk ing di sini itu menjadi bagian dari verb. Kenapa? Karena diikuti atau ditemani oleh is. Is di sini adalah be, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, the boy standing in the corner was naughty. The boy ini adalah subjeknya. Verbnya ini adalah was, gitu ya. So, standing here, standing di sini, ing form di sini ini adalah sebuah adjective. Kenapa? Karena tidak diikuti oleh be. Di sini bisa is, am, are, was, or were, gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah menjadi bagian dari verb ketika diikuti oleh be dan menjadi kata sifat itu ketika tidak diikuti oleh verb atau be, gitu ya. Right. Let's write these questions. The students blah 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 in the library preparing for the final exam. Let's analyze. The student ini bisa menjadi subjeknya dan yang belum ada di sini adalah sebuah verbnya, gitu ya. Dan bisa disimpulkan, bisa dilihat karena di sini ada kata preparing, jadi kalimat ini adalah kalimat continuous, gitu ya. Mari kita lihat. Yang A, study. Study ini tidak bisa karena study ini digunakan untuk simple present, gitu ya. Sedangkan kalimat di sini adalah bentuknya continuous, sedang terjadi atau sedang preparing, gitu ya. Yang B, studying, ini juga tidak bisa karena ini adalah sebuah adjective. Ingat, bentuk ing atau ing form ketika tidak diikuti dengan be itu adalah sebuah adjective atau kata sifat, gitu ya. Sedangkan kita membutuhkan verb atau verb yang utuh, gitu ya. Yang C, are studying, ini kemungkinan, gitu ya. Karena studying atau ing form ini diikuti dengan be, are, gitu ya. Karena the students ini adalah subjek yang plural. So, di verb itu harusnya plural juga, yaitu are. Ini kemungkinan bisa, gitu ya. Coba kita lihat yang D, to study. Ini tidak bisa karena ini adalah to infinitive, tidak bisa digunakan sebagai main verb. So, the answer for number 1 is C, are studying. The students are studying in the library preparing for the final exam. Gitu ya, itu number 1. Let's number 2. The woman blah 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 near the window is my English teacher. Mari kita analisis. The woman ini adalah subjeknya. Di sini verbnya itu adalah is, gitu ya. Karena di sini masih ada kalimat yang rumpang atau yang belum lengkap. Di sini kita hanya mencari adjective, gitu ya. Sits yang pertama ini tidak bisa karena ini base verb, bisa menjadi
verb gitu ya, sedangkan verb di sini sudah ada is, jadi tidak bisa double verb gitu ya. Yang B ini bisa kemungkinan gitu ya, karena ini adalah sebuah adjective, karena ing form yang tidak diikuti dengan P itu adalah sebuah adjective. Coba kita lihat yang C, is sitting ini adalah sebuah verb, kita tidak membutuhkan sebuah verb karena di sini verbnya sudah ada gitu ya. Karena sitting ing form yang diikuti dengan be itu adalah verb, jadi kita tidak membutuhkan gitu ya. Coba kita lihat yang D, to sit ini juga tidak bisa karena ini adalah to infinitive, tidak bisa digunakan sebagai the main verb. So the answer for number 2 is B, sitting. The woman sitting near the window is my English teacher. Let's continue number 3. The children blah 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 in the yard laughing happily. Mari kita analisis. The children ini bisa jadi subjeknya yang plural. Dan di sini yang belum ada itu adalah verbnya. Gitu ya. Dan kata-kata laughing happily ini menunjukkan aktivitas yang sedang berlangsung. Gitu ya. So mari kita lihat, played ini adalah simple past, tidak bisa karena di sini adalah kalimat yang sudah berlangsung, jadi tidak bisa dipasangkan dengan simple past atau yang sudah lampau gitu ya. Yang B, playing ini adalah sebuah adjective, kita tidak membutuhkan gitu ya, karena yang kita butuhkan adalah verb, karena playing atau ing form yang tidak diikuti dengan B adalah sebuah adjective, jadi ini tidak bisa gitu ya. Yang C, were playing ini kemungkinan bisa gitu ya, karena playing dan diikuti dengan be itu adalah verb atau the main verb, atau bisa menjadi verb yang utuh gitu ya, dan yang kita butuhkan adalah verbnya gitu. Yang C kemungkinan. Coba kita lihat yang D, to play ini tidak bisa karena to infinitive tidak bisa digunakan menjadi the main verb gitu ya. So the answer for number 3 is C, were playing. The children were playing in the yard laughing happily. It's number 3. Let's continue number 4. The man blah 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 across the street was looking for a taxi. Mari kita analisis. The man ini adalah sebuah subjeknya. Was looking ini adalah sebuah verbnya. Jadi di sini masih ada kalimat yang rumpang. Kita hanya membutuhkan adjective. Ya, coba kita lihat. Walks ini tidak bisa karena ini nanti akan menjadi double verb gitu ya, ada was, ada walks, the main verb ini juga bisa gitu ya, jadi kita tidak membutuhkan. Yang B, walking ini kemungkinan bisa gitu ya, karena ini adalah adjective, karena ing form yang tidak diikuti dengan P itu adalah sebuah adjective. Coba kita lihat yang C, is walking ini tidak bisa karena ini adalah verb yang utuh, karena ing form atau bentuk ing yang diikuti dengan P itu adalah verb gitu ya, jadi kita tidak membutuhkan. Yang coba kita lihat yang D, to walk ini adalah to infinitive, tidak bisa digunakan sebagai adjective clause. So the answer for number 4 is B gitu ya. The man walking across the street was looking for a taxi. For number 5 seperti biasa teman-teman bisa mencobanya, nanti untuk jawabannya bisa ditulis di kolom komentar. Untuk video selanjutnya kita akan membahas yang kelima atau skill 5. Stay tuned with DP Institute. See you.